Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati para habaib dan para syaraib zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati dan kita muliakan pula para alim ulama, tokoh-tokoh agama, yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin, yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Tamrin, dan para tokoh-tokoh lain yang tidak ulun sebutkan nama-nama beliau. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah ini untuk bersama-sama memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita lakukan saat ini dapat makin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah amal kebaikan kita, dan pula dapat menambah lagi kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam yang penuh ta'zim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Yang mudah-mudahan berkat salawat yang kita sampaikan kepada beliau, kelak nanti kita akan menjadi orang yang utama dalam mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sudah menjadi adat istiadat kebiasaan kita pada bulan Rabiul Awal kita memperingati, kita mengingat kembali lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal semestinya kelahiran junjungan kita tersebut selalu kita ingat, bukan hanya terbatas pada bulan Rabiul Awal saja. Kenapa demikian? Karena Rasulullah pun beliau setiap minggu beliau ingat akan kelahiran beliau. Jadi alangkah ruginya kita, alangkah
tidak patutnya kita kalau kita hanya ingat kelahiran Nabi kita hanya pada bulan Rabiul Awal saja. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Apa yang dikatakan oleh para ulama kita, laulahu mahtadaina ila sa'adatid darain. Laulahu mahtadaina ila sa'adatid darain. Artinya, jikalau tidak ada beliau, kita tidak dapat petunjuk untuk keberuntungan dunia dan akhirat. Laulahu, jikalau tidak ada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu kemana kita. Kita tidak tahu arah mana kita tuju. Kita tidak tahu jalan mana yang kita jalani untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini merupakan satu jasa yang paling besar junjungan kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Laulahu, jikalau tidak ada beliau, mahtadaina, niscaya kita tidak mendapat petunjuk ila sa'adatid darain, kepada keberuntungan dunia akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berkumpul pada malam ini di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, untuk mengingat lahirnya seseorang yang jikalau tidak ada orang itu, kita akan binasa. Kita akan celaka. Tapi karena lahirnya beliau itulah kita kenal, kita mengetahui mana jalan yang membahagiakan kita dunia dan akhirat, mana jalan yang mencelakakan kita dunia akhirat. Wa huwal hadi ila siratillah al-mustaqim. Rasulullah menunjukkan kepada kita, Rasulullah menjelaskan kepada kita, ini jalan kita kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Jangan jalan sini. Kalau jalan sini nanti kau akan celaka dunia dan akhirat. Laulahu, jikalau tidak ada beliau, mahtadaina, kita tidak akan dapat petunjuk ila sa'adatid darain, kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, janganlah kita hanya mengenal Rasulullah itu hanya sebagai utusan Allah. Kalau kita mengenal Rasulullah hanya sebagai utusan Allah, kita akan menghargai beliau sebagaimana kita menghargai tukang pos yang mengantarkan surat kepada kita. Datang kurir menunjukkan kiriman, adalah kita suruh naik ke rumah, adalah kita nginumi banyu, adalah kita beri makani, adakah kita beri amplop, adakah kita hormati anak istrinya, karena kita menganggap ini kurir, ini rasul, ini utusan. Nah, kalau kita menganggap bahwa Rasulullah SAW ini sebagai utusan Allah saja, seperti kita memperlakukan kurir. Kada perlu bersaidina, cukup Muhammad. Cukup Muhammad, dia utusan Allah, dia pesuruh Allah. Hanya sebatas itu.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jangan hanya sampai sebagai utusan Allah. Benar beliau utusan Allah. Benar beliau itu Rasulullah. Tapi kita mesti pula ingat bahwa laulahu mahtadaina ila siratim mustaqim. Jikalau tidak beliau, kita tidak akan bisa menunjuk, mengarah kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kita pada malam hari ini berkumpul di rumah Allah memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW. Yang kita peringati bukan hanya beliau sebagai utusan Allah belaka kepada kita, tapi lebih daripada itu. Beliau itu adalah ainur rahmah, sumber rahmat kepada kita. Makin kita mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak tahunya kita tentang siapa Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selalu ingat dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita bisa sembahyang? Karena diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita bisa berwudu? Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita kenal bahwa kita punya Tuhan Allah, bahwa yang menciptakan kita Allah. Siapa yang mengajarkan kepada kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bersumber daripada hadis-hadis beliau. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, laulahu mahtadaina. Jikalau tidak ada beliau, maka kita tidak akan dapat petunjuk. Kita kada kenal Allah. Kita kada kenal kitab-kitab Allah. Kita kada kenal rasul-rasul Allah. Kita kada kenal bagaimana cara menghargai, menghormati kedua orang tua. Kita kada akan kenal bagaimana cara menghargai jiran dan tetangga. Kita kada akan bisa bagaimana cara menyayangi sanak keluarga tanpa petunjuk daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita peringati pada malam hari ini bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, tetapi juga beliau adalah Al-Hadi yang menunjuki kita, yang mengarahkan kita ila siratillah mustaqim, kepada jalan Allah yang lurus. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam perjuangan beliau mengajarkan kepada kita bagaimana hidup agar kita bahagia, sa'adatid darain, bahagia dunia akhirat. Beliau ajarkan kepada kita, beginilah cara kalau kita ingin hidup bahagia dunia akhirat. Siang, malam, pagi, petang, dihalangi, dimusuhi, terus selalu menyampaikan kepada kita risalah bagaimana kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Apa yang Sidin minta daripada kita? Imbalan daripada jasa beliau kepada kita. Apa yang beliau minta? Adakah beliau minta upah? Adakah beliau minta beri makan? Adakah beliau minta amplop? Adakah beliau minta kapling? Al-Quran Al-Karim menjelaskan, Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan kepada mereka, aku tidak minta upah. Aku tidak minta upah. Cuma hanya satu, illal mawaddata fil qurba. Kecuali cintai keluargaku. Jangan musuhi keluargaku. Jangan dengki kepada keluargaku. Jangan marah kepada keluargaku. Itu yang aku minta. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba.
mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyayangi keluarga Rasulullah SAW, menyantuni keluarga Rasulullah SAW. Ini merupakan wujud nyata daripada kita sebagai balas budi kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hanya satu yang diminta Nabi. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah apa-apa aja Nabi. Idul mawaddah bil qurba. Cintai keluargaku, cintai kerabatku. Orang-orang yang mencintai keluarga Nabi, mencintai kerabat Nabi, ini orang yang tahu diri, orang yang tahu jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa mencintai keluarga beliau, kita bisa menghormati, memperhatikan, menyayangi keluarga beliau sebagai bukti bahwa kita mengabulkan apa yang diminta oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama lagi menjelaskan, laulahu ma safa'aishuna. Yang pertama tadi, jikalau tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan bisa menuju mana jalan kebahagiaan dunia akhirat. Disambung lagi, laulahu ma safa'aishuna. Jikalau tidak beliau, tidaklah enak hidup kita ini. Jikalau tidak beliau, tidaklah nyaman hidup kita ini. Kita bisa nyaman seperti sekarang. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah Allah pada kita. Laulahu ma safa'aishuna. Kalau kita melihat sejarah, membaca sejarah, bagaimana umat Nabi Musa begitu kena najis potong baju, karena najis potong, tatak. Ada istilah basuh cuci kan ada. Sebab kita umat Nabi Musa, kayak apakah baju kita beri-wariwang sako, upiah beri-wariwang. Mungkin saya cacak kena beli ke rumah tak gunting, karena baju, karena tahiyat sapi gunting. Mata ba'isuna, kada akan nyaman hidup kita. Tetapi dengan kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najis tetap najis, cuma tetap najis tapi cukup dicuci. Sehingga kupiah kita, pakaian kita bisa utuh seperti biasa. Laulahu ma taba aishuna, ma safa aishuna. Jikalau tidak umat Nabi Muhammad, jikalau tidak beliau, tidak akan nyaman hidup kita ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lihat umat-umat Nabi lain, begitu mereka maksiat kepada Allah langsung diazab oleh Allah. Yang mana suka memandang haram langsung dikaburkan, dibutakan matanya. Yang mana suka mendengar yang haram langsung ditulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang membunuh sesamanya kalau ingin taubat kepada Allah mesti bunuh diri, uktul ampusa, bunuh diri kamu. Ya Allah, ulun membunuh orang, ulun nak taubat kayak apa caranya? Uktul nafsak, bunuh juga diri kamu. Coba bayangkan seandainya itu ajaran Nabi kita. Betapa sulitnya kita mataba masafa aishuna, kada nyaman hidup kita. Tetapi apa bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita berbuat dosa itu, berbuat dosa ini, berbuat dosa tiap hari, berbuat dosa bisukan pagi, petang, siang, malam berbuat dosa. Cukup yang Allah minta kepada kita, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah.
Mintalah ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, sedahsyat apapun dosa kita, berapa banyak orang yang dibunuh, berapa banyak harta yang dicuri, berapa banyak orang yang dirampas, kalau kita taubat kepada Allah, Allah terima taubat kita. Allah terima taubat kita. Innahu kana ghaffara, Dia Maha Pengampun. Kenapa Allah itu Maha Pengampun kepada kita? Salahnya kita kada terhitung kepada Allah. Kenapa kita sedemikian rupa bisa hidup demikian? Minta ampun kepada Allah. Satu alasannya karena kita umat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang agung seperti ini bagi kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa begitu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mesti kita lakukan sebagai umatnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kau kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi. Allah haramkan masuk surga siapapun sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga dulu. Ya, kemuliaan apa lagi? Kelebihan apa lagi? Nah, oleh karena itu Allah tuntut kita, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kau kepada Rasulullah. Berselawatlah kau, ucapkan salam kepadanya. Ini perintah Allah. Salat itu fi'il amar. Fi'il amar itu artinya lil wujub, wajib. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, berselawatlah kau kepada Nabi, karena dengan sebab Nabi itulah kau bisa senang hidup dalam dunia bahkan sampai akhirat. Dengan berkat Nabi itulah kau bisa bahagia hidup dunia dan akhirat. Sallu alaihi, berselawatlah kepadanya. Nah, maka para ulama mengatakan bersalawat itu hukumnya wajib atas tiap-tiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sekarang kita perlu merenung, kita perlu berpikir, umur sudah sedemikian, berapa salawat kita kepada Nabi kita? Berapa salawat kita? Besokan 10, jangan 10, dikitnya bang. Ini bahan pemikiran kita. Apa yang kita bisa untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sallu alaihi, selawat kepadanya, wasallimu, dan ucapkan salam. Nah, berapa salawat kita? Sesuaikan nikmat. Mestinya makin banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, makin banyak salawat kita. Makin tinggi jabatan yang diberikan Allah kepada kita, makin banyak salawat kita. Masa bupati sama camat salawat? Ada cucuk. Makin kaya kita, makin banyak salawat dari orang yang tidak kaya. Makin sehat kita, makin banyak salawat daripada orang yang sakit. Nah, ini jadi bahan pemikiran kita. Jadi bahan renungan kita. Berapa salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam ini? Kada makan banyak waktu salawat itu.
Kalau 100 misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 paling 10 menit. 100 sudah. Kita kada kakaruan, aku lagi sejam 2 jam. Apakah dilihat HP kah dikucak? Berita apa kan yang dibaca? Kampung saurang kada. Melihat main bola yang dilihat Amerika lawan Brazil, negeri orang. Nah, sejam 2 jam, nah apa untungnya? Pahala lah. Tidak ada apa-apa lalu. Ayo umur masih 20 ala kuliah. Ini umur 50 dah. Masih main bal, nah betul malaman. Kalau sudah membaca salawat sedikit saja katuran batis. Nah, kesemutan. Kenapa? Setan mengganggu. Kada salah urat kada. Aku jangan tahan duduk lawas membaca salawatnya sakitan batis. Itu kan bukan penyakit kada. Setan mengganggu. Setan mengganggu. Buktinya apa? Main bola tahan aja sejam 2 jam. Main acara apa tahan aja. Kenapa? Karena didukung oleh setan. Sehingga awak itu seolah-olah na umur 70 jadi umur kayak 30. Anum. Tapi bila membaca salawat na umur 30 kayak umur 80. Nah, sakuwak-kuwap. Lamahan awak. Begitu kita melakukan hal yang sia-sia, terasa muda kita. Begitu hal taat kepada Allah, rasa tua. Ringkutan awak, sakitan pinggang. Intinya apa? Syaitanir rajim. Syaitan yang merasuk kita. Syaitan yang mengganggu kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan bulan Maulid tahun ini kita menjadi orang yang lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Makin banyak lagi sunnah-sunnah beliau yang kita ikut dari masa-masa yang lalu. Makin banyak lagi akhlak-akhlak mulia beliau yang kita contoh daripada tahun-tahun yang lalu. Semuanya adalah berkat pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kiranya inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik di masa kita. Menjadi umat Nabi Muhammad yang termulia di masa kita. Menjadi umat Nabi Muhammad yang disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wala afu minkum. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna taquna imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Mana lapnya? Ini Emma.